Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sagaf dengan NIM 23WSP061 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Universitas Politeknik AT Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tugas presentasi dari Pak Taufik Muhtar STMT dengan mata kuliah Programmable Logic Controller atau disingkat dengan PLC. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya PLC. PLC atau Programmable Logic Controller pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1960-an sebagai jawaban terhadap kebutuhan industri akan pengendalian proses yang lebih fleksibel, lebih efisien, dan dapat diprogram untuk menggantikan sistem kendali berbasis relay atau relay logic. Sebelum penemuan PLC, sistem pengendalian proses umumnya menggunakan rangkaian relay elektromagnetik yang sangat rumit dan memerlukan pemrograman fisik yang sulit dan memakan waktu. Pada tahun 1968, Richard Marley, seorang insinyur asal Amerika Serikat, bersama dengan timnya di perusahaan Bedford Associates, menciptakan sebuah perangkat yang disebut Programmable Logic Controller untuk menggantikan kontrol relay di pabrik-pabrik mobil. Perangkat pertama ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari pabrik Chrysler untuk pengendalian sistem produksi mereka. Versi pertama yang disebut yaitu Modicon 084 digunakan untuk mengontrol mesin otomatis dengan lebih cepat dan fleksibel. Sejak saat itu, PLC berkembang pesat dan menjadi komponen penting dalam otomatisasi industri modern. Kali ini saya akan menjelaskan definisi dari PLC. PLC adalah sebuah perangkat komputer digital yang dirancang untuk pengendalian proses industri dan aplikasi otomatisasi lainnya. PLC digunakan untuk mengontrol mesin atau proses produksi secara otomatis melalui input dan output yang dikendalikan oleh perangkat keras dan perangkat lunak. PLC dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas logika tertentu, seperti mengendalikan motor, mengatur suhu, lampu, sensor, dan sistem lainnya sesuai dengan program yang diinstal dalam memori perangkat. PLC sering digunakan di berbagai industri, termasuk manufaktur, pengolahan, dan pengendalian energi, untuk menggantikan sistem relay atau perangkat pengendali konvensional lainnya yang lebih rumit dan tidak fleksibel. Baik, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari PLC. Pertama yaitu pengambilan input atau input scanning, kedua pemrosesan logika atau processing, ketiga pengeluaran output atau output scanning, keempat siklus pengulangan atau siklus repetition. Adapun bagian-bagian dari PLC yaitu unit pemroses pusat atau CPU, memori, input, output atau I/O, sumber, daya atau power supply, antarmuka, dan penggunaan Human Machine Interface atau HMI. Adapun jenis-jenis atau klasifikasi PLC. PLC berdasarkan ukuran dan kapasitas, yaitu PLC kecil mikro PLC, menengah medium PLC, besar large PLC. PLC berdasarkan fungsinya, yaitu PLC kontrol proses dan PLC kontrol mesin. PLC berdasarkan arsitektur, yaitu PLC standar, modular PLC, dan PLC kompak PLC. PLC berdasarkan metode komunikasi, PLC dengan komunikasi terbuka dan PLC dengan komunikasi tertutup. Kasus forward reverse otomatis pada motor induksi 3 fasa, yaitu studi kasusnya ketika tombol baby start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi 3 fase akan berputar secara forward selama 8 detik, kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya, motor induksi 3 fase akan berputar secara reverse selama 8 detik, kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Proses kedua akan kembali diulangi secara otomatis sebanyak 2 kali, total 3 kali. Setelah 3 kali langkah 2 terulang, maka alarm horn buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika tombol PB stop atau PB reset ditekan. Jika PB reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah 2. Jika tombol PB stop ditekan, maka sistem akan berhenti stop. Adapun wiring diagram pada rangkaian daya, yaitu RST terhubung pada sirkuit breaker dan
dirubah kepada forward kontaktor. Untuk reverse kontaktor itu terhubung juga kepada thermal overload relay atau TOR. Kemudian pada kaki motor terhubung kepada U1 V1 V1 dan U2 V2 W2. Jika RST maka forward, jika TSR maka reverse. Adapun wiring diagram pada rangkaian kontrol di PLC pada PB start, stop dan reset. PB start terbuat kaki 1, stop kaki 3 dan reset 6 terhubung kepada negatif PLC. Untuk positifnya ke COM, netralnya ke L2, dan untuk 220 volt AC terhubung dari 1 dan L2. Dan untuk netral atau negatifnya terhubung kepada forward kontaktor dan reverse kontaktor. Baik, saya akan menjelaskan diagram leader dari motor induksi 3 fase forward reverse dengan menggunakan multi timer. Pertama, tombol start ditekan mengaktifkan emran yang merupakan bit memori untuk menjalankan sistem. Tombol stop ditekan mematikan emran yang akan menghentikan sistem. Aktivasi multi timer ketika emran aktif. Kontak channel 0 menutup mengaktifkan rangkaian timer secara beruntun. T0003 merupakan kondisi awal untuk memicu T0 timer 0 yang memiliki nilai waktu 80 unit atau 80 detik, 8 detik. Setelah T0 selesai, T1 akan dengan nilai 5 detik atau 50 unit. Setelah T1 selesai, T2 aktif dengan nilai 80 unit atau 8 detik. Setelah T2 selesai, T3 aktif dengan nilai waktu 50 menit atau 5 detik. Timer-timer ini bekerja secara beruntun untuk menciptakan siklus kerja tertentu. KF dan KR dikontrol adalah kombinasi timer T0 dan T2. Kontak T0 dan T2 digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keluaran kontrol. Counter CNT0 digunakan untuk menghitung jumlah siklus operasi hingga mencapai 3 kali. Counter ini dapat direset menggunakan PB reset atau dihentikan dengan PB stop. Aktivasi buzzer. Jika channel aktif, maka buzz atau buzzer akan berbunyi sebagai indikasi. Kesimpulan, diagram ini merupakan metode multi-timer untuk mengontrol suatu proses secara bertahap dengan timer yang bekerja secara berurutan. Output seperti KF, KR, dan buzzer dikendalikan berdasarkan urutan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, counter digunakan untuk membatasi jumlah siklus operasi. Metode dengan single timer. Tombol start ditekan mengaktifkan emran yang merupakan bit memori untuk menyalakan sistem. Tombol stop ditekan mematikan emran yang akan menghentikan sistem. Aktivasi timer tunggal. Emran mengaktifkan channel yang kemudian menutup kontak dan mengaktifkan T0. T0 memicu timer 0 yang diatur dengan nilai waktu 260 unit atau 26 detik. Timer 0 bertindak sebagai penentu waktu untuk seluruh sistem. Kontrol output KF dan KR. KF kontrol maju diaktifkan saat timer mencapai 26 detik atau 260 unit. KR kontrol mundur diaktifkan berdasarkan kondisi perbandingan waktu. Jika waktu lebih kecil dari 310 maka timer bernilai 260 atau 130. Jika waktu lebih besar 320 maka timer bernilai 180 atau 50. Ini menunjukkan bahwa KR dan KF berganti yang aktif berdasarkan nilai timer memastikan sistem berjalan dengan siklus tertentu. Counter CNT0 menghitung jumlah siklus operasi hingga mencapai 3 kali. Counter dapat direset dengan PB reset atau dihentikan menggunakan PB stop. Aktivasi buzzer. Jika channel aktif, maka buzzer akan berbunyi sebagai indikasi tertentu. Kesimpulan, diagram ini menggunakan satu timer untuk mengontrol sistem. Dengan memanfaatkan perbandingan waktu, diagram ini menggantikan fungsi multi-timer seperti pada metode sebelumnya. KF dan KR dikontrol berdasarkan batasan waktu yang ditentukan dalam timer, sementara counter memastikan sistem berjalan dalam jumlah siklus yang telah ditetapkan. Kasus lampu lalu lintas sederhana.
Studi kasus. Saat tombol PB start ditekan, maka sistem akan mulai berjalan, dan saat tombol PB stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Saat sistem mulai berjalan, maka ketiga lampu akan menyala bergantian, dimulai dengan lampu red selama 5 detik, lampu yellow selama 2 detik, dan lampu green selama 3 detik. Selanjutnya, sistem akan mengulangi langkah kedua hingga sistem dihentikan. Adapun wiring diagram kontrol untuk kasus lampu lalu lintas sederhana. Bisa kita lihat pada PB start dan stop terhubung kepada kaki 1, 3, yang terhubung kepada negatif. Untuk 220 volt AC-nya terhubung kepada L1 dan L2, kemudian pada L1 dihubungkan ke COM. L2 netralnya dihubungkan ke lampu red, yellow, dan green. Untuk alamatnya, lampu merah dialamatkan 5, lampu kuning dialamatkan 7, dan lampu hijau dialamatkan 6. Ladder diagram dengan menggunakan metode single timer. Pada bagian awal, PB start tombol untuk memulai sistem, PB stop tombol untuk menghentikan sistem. Jika tombol PB start ditekan, maka sistem akan aktif, run menyala. Jika PB stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Timer ini diatur dengan nilai preset #100 dalam satuan PLC. Biasanya 1 detik adalah 10, sehingga #100 sama dengan 10 detik. Timer akan berjalan terus-menerus selama kondisi run aktif. Pengendalian lampu lalu lintas. Input-output. Sistem menggunakan nilai timer untuk mengatur status lampu merah, lampu red, lampu merah. Aktif jika nilai timer lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil daripada 310. Durasi aktif adalah 31 siklus timer. Lampu yellow atau lampu kuning aktif jika nilai timer lebih besar atau sama dengan 310 dan lebih kecil dari 325. Durasi aktif adalah 1,5 siklus timer. Lampu green atau lampu hijau aktif jika nilai timer sama dengan atau lebih besar dari 325 dan lebih kecil dari 410. Durasi aktif adalah 8,5 siklus timer. Siklus berulang. Ketika nilai timer mencapai 410, timer akan kembali ke 0 menggunakan fungsi reset otomatis, dan siklus lampu lalu lintas dimulai dari awal. Kesimpulan, timer tunggal digunakan untuk menghitung waktu secara berkelanjutan. Output lampu merah, kuning, hijau dikontrol berdasarkan rentang nilai dari timer. Program ini sederhana dan efisien untuk sistem dengan pola waktu tetap seperti pengendalian lampu lalu lintas. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.